The Shield bisa comeback dengan CM Punk gantikan Dean Ambrose. Randy Orton tersangka utama menurut WWE. Update cedera parah Bianca Belair. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The Shield bisa comeback dengan CM Punk gantikan Dean Ambrose. Roman Reigns dan Seth Rollins, mantan anggota The Shield itu sekarang masih di WWE. Roman sekarang lagi jalanin persona original Tribal Chief, sementara Seth tetap dikenal sebagai The Visionary. Cuma ya, setelah dia ditendang keluar dari The Vision, Rollins jadi hiatus dari WWE gara-gara cedera beneran. Nah, ada kemungkinan nih, kalau nanti The Visionary balik, dia bakal cari balas dendam ke grup villain itu. Dan bisa jadi dia bakal balik jadi babyface. Apalagi OTC jelas-jelas gak suka sama Paul Heyman dan The Vision. Jadi ada peluang Roman dan Seth bikin semacam reuni buat ngelawan kubu Heyman. Kalau skenario itu terjadi, Roman dan Seth bisa aja nge-reform The Shield, tapi dengan ngegantiin Dean Ambrose sama ikon WWE, CM Punk. Buat yang mungkin lupa, Roman, Seth, dan Dean dulu adalah trio The Shield, cuma Dean yang akhirnya cabut dari WWE dan pindah ke AEW. Sejak itu, The Shield belum pernah reuni lagi di WWE, tapi dengan makin besarnya kemungkinan storyline antara Seth Rollins versus The Vision, The Hounds of Justice bisa aja kebentuk ulang. Kenapa CM Punk bisa masuk line up baru ini? Karena dia lagi juga panas-panasnya feud sama Bron Breakker. The Second Citizen bakal ngejalanin match buat ngebela World Heavyweight Championship-nya lawan The New Big Dog di Raw tanggal 6 Januari 2026. Kalau Punk kalah dan gelarnya lepas, dia bisa aja langsung join Roman dan Rollins buat ngejatuhin The Vision. Dan kalau itu terjadi, WWE bisa nyiapin panggung buat tag team match super besar di WrestleMania 42. Di mana versi baru The Shield bakal tabrakan sama The Vision. Kita sebelumnya udah lihat Reigns, Rollins, dan Cody Rhodes double duty tanding 2 hari di WrestleMania. Jadi bukan hal yang gila kalau tahun depan WWE ngelakuin hal yang sama. Tag match hari pertama, terus match individu buat bintang-bintangnya di hari kedua. Menurut kalian, apakah CM Punk cocok gantikan Dean Ambrose di The Shield? Komen di bawah. Randy Orton tersangka utama menurut WWE. WWE baru aja ngumumin daftar tersangka penyerang misterius di War Games, dan yang paling atas adalah Randy Orton. Di Survivor Series War Games, CM Punk dan timnya udah kayak mau menang, sampai muncul sosok bertopeng di dalam kandang. Dia ngehadang Punk, terus kasih The Storm ala Seth Rollins. Habis itu dia kabur lagi. Dari situlah spekulasi liar mulai langsung meledak. Paul Heyman udah menyangkal kalau dirinya terlibat. Ada rumor yang bilang itu Austin Theory yang mau balik, tapi WWE belum ngekonfirmasi apapun. Di artikel resmi WWE, mereka ngurutin para tersangka dari yang paling mungkin sampai paling kecil kemungkinan. Yang paling atas, Randy Orton. Karena katanya Orton tuh nggak punya hubungan baik sama si Punk dari dulu. Dan karena dia udah lama nggak muncul di TV, serangan itu bisa masuk akal banget buat comeback. Untuk sekarang, pelakunya masih misterius, tapi beberapa minggu ke depan harusnya makin jelas siapa orang di balik topeng itu. Dan apakah beneran itu Randy Orton? Menurut kalian, apakah penyerang itu bisa jadi adalah Randy Orton? Komen di bawah. Update cedera parah Bianca Belair. Bianca Belair udah nggak muncul di program WWE selama beberapa bulan gara-gara cedera, tapi akhirnya dia ngasih update soal situasinya. Bianca terakhir kali tanding itu di triple threat match lawan Io Sky dan Rhea Ripley buat rebutin WWE Women's World Title di WrestleMania 41. Awalnya banyak yang kira cederanya cuma patah jari, tapi Bianca sendiri baru-baru ini ngejelasin kalau yang patah itu knuckle-nya. Sejak Show of Shows, Bianca cuma muncul sekali, itu pun sebagai special guest referee di match No Holds Barred antara Jade Cargill dan Naomi di acara Premium Evolution 2025. Di tengah hiatus itu, Bianca buka Q&A di Instagram Story. Saat ditanya soal cederanya, Bianca ngejawab kalau dia lagi ngurusin biar cepet beres. Di postingan lain, bintang 36 tahun itu ngejelasin kalau dia bakal beresin masalah itu lewat operasi. Menurut kalian, apakah kalian ingin Bianca Belair kembali di Royal Rumble? Komen di bawah. Rencana John Cena setelah pensiun dari ring WWE. John Cena bakal ngejalanin pertandingan terakhirnya di Saturday Night Main Event
Tapi yang bikin fans penasaran, habis ini Cena bakal ngapain? The GOAT akhirnya buka suara soal rencananya setelah pensiun dari ring WWE. Udah hampir 17 bulan sejak dia ngumumin rencana pensiun, dan sekarang tinggal satu pertandingan terakhir dalam farewell tour-nya. Waktu berasa cepat banget, tapi WWE Universe siap ngucapin selamat tinggal ke GOAT di Capital One Arena minggu depan. Di penampilannya bareng Jimmy Kimmel Live baru-baru ini, Cena benar-benar terbuka soal akhir karirnya. Kimmel nanya setelah pertandingan terakhir itu rencana Cena apa? Jawaban Cena benar-benar campuran antara manis dan kocak. Malam itu aku bakal ngabisin waktu sama orang-orang yang aku sayang. Terus besoknya aku pengen bangun dalam keadaan hangover. Kocak tapi ngena. Bakal menarik banget kalau WWE mutusin buat ngefilm momen backstage terakhir Cena sebagai superstar aktif. Menurut kalian, apakah John Cena akan lebih fokus ke Hollywood setelah pensiun? Komen di bawah. Update kondisi Penta. Penta benar-benar langsung jadi nama gede di WWE dalam waktu yang singkat. Tapi sayangnya, sang luchador ini baru aja kena cedera pas match lawan Solo Sikoa di Monday Night Raw. Untungnya, si bintang bertopeng itu akhirnya ngasih update soal cederanya lewat postingan Instagram terbarunya. Di postingan Instagram terbarunya, Penta akhirnya ngasih update positif. Dia nge-share video rehabnya. Fans seneng banget ngelihat video kocak itu dan berharap Penta bisa balik ke ring secepatnya. Setelah insiden di Raw, fans banyak nanya bakal butuh waktu berapa lama luchador high flyer ini buat pulih. Si bintang umur 40 tahun itu akhirnya ngasih update besar lewat video yang dibagikan Dr. Odisio. Di videonya dijelasin kalau mantan Impact Wrestling World Champion itu lagi berada di jalur yang tepat dan kemungkinan udah bisa di-clear buat tanding hari ini. Sekarang tinggal kita lihat, apakah Penta bakal resmi dinyatakan fit sebelum Triple Alliances tanggal 21 Desember, di mana dia dijadwalkan buat team up bareng Rey Fenix. Menurut kalian, apakah Penta itu cocok jadi penerus Rey Mysterio? Komen di bawah. Proyek besar CM Punk di luar WWE. The Second Citizen yang sekarang pegang World Heavyweight Championship di Raw ini baru aja bertanding di Men's War Games match di Survivor Series 2025 minggu kemarin. Menurut laporan terbaru, CM Punk bakal main di film rom-com Netflix berjudul The Bodyguard. Dia bakal meranin karakter bernama Doghouse, salah satu anggota security team yang lumayan mengintimidasi. Casting filmnya juga diisi nama-nama kayak Andy McDowell, Walker Hayes, Noah Lalonde, dan Toby Sandman. Menurut kalian, apakah CM Punk cocok jadi aktor aja di Hollywood? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.